Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Labiba Afaf. Pada video kali ini saya akan membahas tentang globalisasi dan pendidikan Islam. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian dari globalisasi. Globalisasi berasal dari kata global yang artinya adalah universal atau meliputi seluruh dunia atau keseluruhan, dan sasi yang artinya adalah proses. Jadi, jika digabungkan secara bahasa, maka memiliki arti proses sesuatu yang universal atau mendunia. Pengertian globalisasi dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Pengertian globalisasi menurut beberapa para ahli diantaranya: menurut Malcolm Waters, pengertian globalisasi yaitu sebuah proses sosial di mana batas geografis itu tidak penting lagi terhadap kondisi sosial budaya yang akhirnya menjelma ke dalam kesadaran seseorang. Menurut Koren and Payne, pengertian dari globalisasi adalah kemunculan sistem ekonomi dan budaya global yang dapat membuat manusia di seluruh dunia ini menjadi sebuah masyarakat tunggal yang global. Globalisasi menurut Ahmad Suparman berpendapat bahwa globalisasi ini merupakan suatu proses yang menjadikan perilaku sebagai ciri daripada setiap individu yang ada di dunia ini tanpa dibatasi oleh adanya wilayah. Globalisasi menurut Anthony Giddens berpendapat bahwa globalisasi itu merupakan adanya saling ketergantungan antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, yang biasanya melalui perdagangan, perjalanan, pariwisata, budaya, dan juga interaksi yang luas sehingga batas-batas negara yang awalnya ini luas menjadi semakin sempit. Dan juga Scholte yang juga berpendapat bahwa terdapat beberapa definisi yang dapat dimaksudkan dengan globalisasi yang tadi tersebut. Itu meliputi beberapa hal. Di antaranya yaitu yang pertama, internasionalisasi. Globalisasi diartikan dengan aktivitas hubungan internasional yang semakin meningkat. Meskipun pada tiap-tiap negara ini masih mempertahankan identitasnya masing-masing, juga menjadikannya sebagai tergantung antara yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, liberalisasi. Globalisasi diartikan dengan batas-batas sebuah negara yang makin lama ini semakin berkurang, seperti pada masalah harga ekspor atau impor dan lalu lintas devisa serta migrasi. Yang ketiga, universalisasi. Globalisasi diartikan dengan semakin meluasnya sebuah penyebaran material dan imaterial ke seluruh dunia. Dan keadaan ini yang diartikan sebagai globalisasi, yang mana pengalaman di satu tempat itu dapat menjadi pengalaman pada seluruh dunia. Yang keempat, westernisasi adalah suatu bentuk dari universalisasi, yang mana semakin luas penyebarannya ini dari sebuah budaya, juga cara berpikirnya manusia, sehingga dapat berpengaruh secara global atau berpengaruh secara keseluruhan, jadi merata. Yang kelima, hubungan transplanetari dengan supraterritoriality. Hal yang kelima ini memiliki sedikit perbedaan dari yang tadi,
yang mana keempat definisi yang sebelumnya mengidentifikasi bahwa tiap negara ini masih mempertahankan status ontologinya masing-masing atau identitasnya masing-masing, tapi pada definisi hal yang kelima ini menyatakan bahwa dunia global itu memiliki ontologinya sendiri, tidak gabungan dari berbagai negara-negara. Dari pengertian-pengertian tersebut, maka globalisasi dapat diartikan dengan sebuah proses sosial yang berakibat pada pembatasan geografis serta keadaan sosial budaya yang menjadi luntur dan menghilang. Globalisasi ini menyatukan manusia yang sebelumnya terpencar-pencar dan terisolasi menjadi berkumpul ke dalamnya dan saling ketergantungan di dalam persatuan dunia. Dan dapat diartikan juga perkembangan yang kontemporer yang mana memiliki pengaruh terhadap munculnya segala macam kemungkinan yang ada pada perubahan di dunia. Yang pengaruh dari globalisasi ini bisa menghilangkan berbagai hambatan yang dapat membuat dunia ini semakin terbuka serta saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai pengertian dari pendidikan agama Islam. Kata pendidikan Islam ini berasal dari dua kata, yaitu pendidikan dan Islam. Kata pendidikan di dalam KBBI yaitu berasal dari kata didik yang mendapat tambahan pe dan an, dan bisa diartikan proses atau perbuatan mendidik. Islam berasal dari bahasa Arab yaitu kata salimah yang artinya selamat atau sentosa. Kemudian dibentuk menjadi kata aslama yang berarti selamat, damai, memelihara, berserah diri, dan taat. Pengertian pendidikan juga dapat diartikan dengan sebuah proses untuk mengubah sikap dan tata tingkah laku seseorang atau sekelompok orang yang berusaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan juga pelatihan. Pengertian lain daripada pendidikan yaitu suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk membawa orang lain ke tingkat kedewasaan dalam artian sadar dalam mengemban tanggung jawabnya atas perbuatannya. Dan pengertian Islam secara istilah adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia agar bisa hidup bahagia di dunia dan juga di akhirat. Pengertian pendidikan Islam menurut beberapa para ahli diantaranya. Menurut Ahmad Fuad Al-Ahwani berpendapat bahwa pengertian pendidikan Islam adalah usaha yang lebih khusus ditekankan untuk mengembangkan suatu fitrah keberagamaan atau religiusitas subjek didik agar lebih mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Menurut Abuddin Nata berpendapat bahwa pengertian pendidikan Islam itu adalah upaya membimbing, mengarahkan, dan membina peserta didik yang dilakukan secara sadar dan terencana agar terbina suatu kepribadian yang utama sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dan menurut Sayyid Hussein Nasr berpendapat bahwa pendidikan Islam itu sebagai pendidikan yang melatih suatu sensibilitas murid-muridnya yang sedemikian rupa sehingga dalam perilakunya terhadap kehidupan, langkah-langkah dan keputusan, begitu pula pendekatan mereka terhadap sebuah ilmu pengetahuannya tersebut
Islam, dan dapat diartikan sebuah pendidikan yang seutuhnya itu untuk manusia seperti akal dan keterampilan dengan tujuan menyiapkan manusia untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai hubungan pendidikan Islam dengan globalisasi. Globalisasi dalam pendidikan Islam ini bisa menimbulkan pro dan kontra. Jadi dapat menimbulkan paradoks, yaitu pertentangan dua visi moral secara diametral atau terpisah menjadi dua. Dan dampak globalisasi ini langsung dan tidak langsung nantinya dapat membawa pro dan kontra atau paradoks tersebut bagi praktek pendidikan Islam, seperti terjadinya kontra moralitas antara apa yang diidealkan di dalam pendidikan Islam dengan kenyataan di lapangan itu berbeda. Maka dengan adanya gerakan pembaruan di dalam pendidikan Islam ini, yang diharapkan nantinya akan dapat melihat kenyataan mengenai kehidupan masyarakat lebih dulu, sehingga ajaran Islam yang hendak akan diajarkan dapat sesuai dengan kondisi masyarakat sekitar agar dapat dirasakan maknanya, faedahnya, atau manfaatnya. Pendidikan Islam dalam arus globalisasi mempunyai tantangan-tantangan yang harus segera disikapi. Di antaranya yaitu yang pertama kemajuan di dalam iptek, dan yang kedua demokratisasi, dan yang ketiga bidang budaya. Maka dari itu, pendidikan Islam ini perlu melakukan langkah-langkah yang strategis dalam menghadapi tantangan-tantangan. Di antaranya, yang pertama menyelesaikan persoalan dikotomi atau pemisah antara ilmu agama dan ilmu umum yang melahirkan dualisme pendidikan. Yang kedua, revitalisasi atau menghidupkan kembali tujuan dan fungsi lembaga pendidikan Islam. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai pendidikan Islam dalam menghadapi revolusi industri keempat. Era revolusi industri keempat ini ditandai dengan perkembangan yang sangat pesat di bidang teknologi internet. Dan dalam pendidikan Islam ini dibutuhkan suatu pendidikan karakter, yang mana nanti pendidikan karakter dalam pendidikan Islam ini punya nilai yang lebih dari sekedar pendidikan moral, tapi juga mengajarkan pemahaman melakukan hal-hal yang baik. Dan pada pendidikan Islam ini terdapat dua paradigma besar. Yang pertama yaitu hanya memandang pendidikan karakter ini dalam pengertian pemahaman moral saja, yang sifatnya itu lebih sempit, yang menganggap bahwa peserta didik perlu sebuah karakter tertentu yang bisa diberikan begitu saja. Yang kedua, pemahaman dari sudut pandang lebih luasnya. Paradigma memandang karakter sebagai pedagogi dan menempatkan seseorang yang terlibat dalam dunia pendidikan ini sebagai seorang pelaku utama dalam pengembangan karakter. Di dalam menghadapi revolusi industri keempat ini, pendidikan Islam harus melakukan transformasi, dan para stakeholder pendidikan Islam harus melakukan perubahan pada muatan kurikulum sesuai dengan tuntutan pada zaman sekarang, sekaligus sebagai benteng pertahanan untuk menghadapi kemerosotan moral. Transformasi di dalam pendidikan Islam ini
penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.